Alhamdulillah hamdan wa syukranillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Salawat dan salam kita hadiahkan ke ruh junjungan baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kan saya dikasih waktunya 15 menit doang. Ini udah berapa menit, Pak? 10 ya. Kita 10. Berarti 5 menit lagi, Pak. 5 poin itu 1 poin 1 menit. Nah, Bapak Ibu hadirin, yang pertama kita harus lebih meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran. Udah tahulah itu semua, karena sejarah daripada awal pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam bulan suci Ramadan. Tadi udah kita bacakan ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan oleh Allah padanya Al-Quran. Maka oleh karena itu lebih rajin lagi kita membaca Al-Quran, lebih rajin lagi kita untuk menghafalkan Al-Quran, lebih rajin lagi kita untuk memutkinkan hafalan Al-Quran kita. Jadi Bapak Ibu hadirin, kalau yang selama ini kita baca Al-Qurannya hanya sekali dalam sepekan, itu pun kalau malam Jumatan pas ketika ikut yasinan, itu pun kalau tidak ngantukan kan, itu biasanya tuh 1 malam doang, Pak, dalam sepekan. Itu kita masuk dalam bulan suci Ramadan, baca Al-Quran setiap saat, baca Al-Quran setiap waktu. Apalagi Al-Quran disebutkan adalah sebagai obat, sifaun, bisa menenangkan hati, bisa menenangkan pikiran, agar kita tidak galau menghadapi kehidupan. Galau lah, Pak, gimana yang selama ini kita beli Pertamax, rupanya oplosan. Galau nggak kita, Pak? Galau kita, Pak. Selama ini udah kita jaga-jaga, dipantek-pantekin, Pak, itu laut kita, Pak. Galau nggak? Galau. Banyak-banyak kita menenangkan diri dengan lebih kita insen membaca Al-Quran. Jangan hanya sebagai simpanan aja. Dulu pernah Rasulullah ngadu kepada Allah, qala Rasul inni qaumi tahudu hadal Qur'ana mahjuro. Rasul berkata, ngadu kepada Allah, wahai Tuhan, ini kaumku menjadikan Al-Quran barang olokan. Tahu dia Pak bacaannya, tahu dia maksud dan tujuannya, tapi hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran tak mau diterapkan dalam kehidupan. Terjadi nggak hari ini? Terjadi, Pak, hari ini, Pak. Hukum ayat suci Al-Quran yang kita baca itu, Pak, diabaikan, Pak. Diabaikan, tidak dijalankan hari ini, Pak. Oh, itu termasuklah yang diadukan oleh baginda Rasul. Makanya berbagai macam bencana silih berganti menimpa kehidupan kita. Oleh karena itu kembali kita kepada Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi yang harus kita tingkatkan, memperbanyak sholat malam, iktikaf di masjid. Kayak kita inilah, sholat malam itu maksudnya sholat taraweh. Jangan sampai lupa, karena kalau sudah masuk bulan Syawal kita nggak bakalan bisa sholat taraweh. Makanya kita tingkatkan tuh, kalau di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Syawal tak ada sholat taraweh, ya kita tingkatkanlah sholatnya. Jangan sampai kita kelupaan dan ketinggalan sholat malam iktikaf nih. Nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Karena ada sebuah riwayat dari baginda Rasul, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang mendirikan sholat termasuk sholat malam dalam bulan suci Ramadan, dorongan iman, mengharapkan keridhaan dari Allah, Allah ampunkan dosa kita. Kita ini kan pelaku maksiat, doyan banget kita kalau yang haram-haram, makan yang halal lewat, minum yang halal lewat, yang makruh lewat kan, haram pun lewat kan, selama ini begitu tuh. Makanya Allah kasih kesempatan kita untuk bertaubat. Kita mohonkan ampun kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sholat malam. Sholat tarawih kita ini jangan ketinggalan, karena ini mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang ketiga, Bapak Ibu,
Udah berapa menit Pak? Masih ada nggak? Masih. Yang ketiga, nah agak lebih kencang sedikit biar jangan bapak yang di belakang ngantuk. Pengenlah kamar mandi nanti itu, atau pengen guling-guling ya kan di belakang tuh. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Jangan hanya 90 piece, 900, karena banyak orang yang mau berbuka puasa Pak. Kalau cuma 90 kita doang habis, selesai kan? Orang satu orang 3 box. Banyakin, mumpung dalam bulan suci Ramadan. Kagak sama balasannya, tidak sama pahalanya. Makanya Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak memperoleh kalian kebaikan sehingga kalian itu menafkahkan, menginfakkan sebagian apa yang kalian cintai. Oleh para ulama kita disebut sedekahun maliyah, mensedekahkan sebagian harta yang kita cintai, yang kita miliki. Dalam bulan suci Ramadan itu berbagilah. Kalau kita mau berbagi, maka kita akan tentram. Tak mau berbagi, maka kita akan berantem. Gimana Pak? Kalau kita rajin berbagi, kita akan tentram. Kalau kita tak mau berbagi, maka kita akan berantem. Mumpung kita berada dalam bulan suci Ramadan, kita jadikan bulan Ramadan bulan untuk berbagi agar kita menjadi damai. Banyak kalau waktunya dalam bulan suci Ramadan, takjil, buka puasa, tadarusan, orang-orang yang qiyamul lail, orang-orang yang sahur banyak. Yang keempat, perbanyaklah doa. Doa tidak pernah nggak diijabah oleh Allah. Udu'uni astajibil lakum. Doa kita insya Allah pasti dijabah oleh Allah. Doa kita bulan Rajab, doa kita bulan Sya'ban diijabah oleh Allah. Apalagi lah doa yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Udah pasti Pak. Bapak kan nggak mati hari ini. Mati nggak hari ini? Ini kan manusia yang bernyawa semua yang datang nih kan. Bukan manusia gentayangan kan Pak. Itu artinya apa? Kita mintakan kan kepada Allah agar kita jangan mati dulu. Betul nggak Pak? Dikabul oleh Allah. Kapan kita mintakan? Bulan lalu, belum bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita berdoa dalam bulan suci Ramadan, alangkah sungguh sangat baik, lebih diijabah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ini yang nggak boleh lupa Pak, tingkatkan intensitas dakwah di jalan Allah. Jangan lupa itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Walaupun kita capek-capean, walaupun kita haus-hausan, walaupun kita lapar-laparan, tetap kita berdakwah, tetap kita mengajak orang dalam kebaikan, tetap kita mencegah orang dalam mengerjakan kemungkaran. Jadi apa yang saya sampaikan ini Pak, apa yang disampaikan guru-guru kita sebelumnya, apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah menyampaikan di beberapa hari yang lalu, itu hanya sebatas mawais, petuah doang Pak, petuah doang. Kalau tidak kita dakwahkan, maka sampaikan tuh. Mungkin bapak dan ibu tidak nyampaikan di depan ini, tapi sampaikanlah di rumah kita kepada sanak famili dan keluarga kita. Tingkatkan itu dakwah Pak. Dulu Pak sejarah, mau nggak Pak sejarah Pak? Sejarah dulu zaman Rasulullah, ini Ramadan dijadikan sebagai ajang untuk berperang di jalan Allah. Apa Pak? Jihad fisabilillah. Bulan Ramadan tuh Pak. Kita ini boro-boro kita mau diajak jihad ya kan? Nahan lapar aja udah alhamdulillah. Nahan napas bisa nggak Pak? Nahan napas coba Pak, tarik Pak. Tarik. Napas, tahan. Nah, jangan dilepas. Nah, mati kan? Tuh, dulu Pak itu Ramadan diisi baginda Rasul dengan para sahabat dengan jihad fisabilillah. Ada perang Badar, 313 sahabat yang ikut terjun dan pertempuran. Itu terjadi Pak pada 17 Ramadan. Coba bayangin Pak, kita berani nggak kita hari ini? Yuk kita ke Palestina. Terus gimana kira-kira? Ayo, bisa nggak Pak? Tak ada kan aksesnya Pak hari ini. Susah kita, kalaupun ada aksesnya dihalang-halangin kita Pak. Hari ini Pak, mumpung bulan Ramadan, itu paten itu aturan tuh. Apalagi persiapan perang Hondak itu pada bulan Ramadan tahun yang kelima Hijriah. Kalau perang Badar tuh tahun 2 Hijriah. Apalagi setelah itu penaklukan kota Mekah yang pernah dalam berbagai sejarah ditaklukkan itu kota Mekah tanpa meneteskan darah, walaupun sejarah yang lain ada mengatakan ada beberapa yang jadi korban kan gitu. Itu terjadi pada bulan Ramadan, tanggal 20 Ramadan tahun 8
Hijriyah. Ada lagi perang Tabuk, Pak. Perang Tabuk juga sama dilakukan oleh baginda Rasul dan para sahabat pada bulan Ramadan. Itu tahun yang ke-9 kalau nggak salah ya. Tahun ke-9, hampir tiap tahun tuh baginda Rasul mengisi Ramadan dengan jihad fisabilillah. Tahun yang ke-10 Rasulullah SAW mengirimkan berbagai macam delegasinya keluar Jazirah Arab, keluar negara Islam, Daulah Islamiyah di Madinah. Dikirimlah delegasi-delegasi oleh baginda Rasul agar raja-raja, agar para pemimpin-pemimpin negara yang ada di luar Jazirah Arab itu masuk ke dalam Islam. Itu bawa suratnya, Pak, dalam bulan suci Ramadan. Coba bayangin itu, Pak. Itu terjadi pada tahun ke-10 Hijriyah. Sebelum nanti pada tahun ke-11 baginda Rasulullah Muhammad SAW dipanggil dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hampir setiap tahun dalam bulan suci Ramadan itu baginda Rasul dengan para sahabat mengisi itu Ramadan dengan jihad fisabilillah. Ini yang kita bisa lakukan. Jadi bagaimana Pak jihad kita hari ini? Bagaimana jihad kita hari ini? Maka minimal-minimalnya kita lakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini tidak boleh kita lupakan, karena Islam ini bisa menyebar hari ini sampai ke tangan kita, sampai ke kita hari ini di negeri ini melalui dakwah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah barangkali ya yang bisa saya sampaikan ya, Pak. Ada 5 yang harus kita perhatikan, walaupun sebenarnya semua aktivitas amal ibadah itu harus kita perhatikan, tapi harus lebih kita tingkatkan. Minimal 5 inilah oleh-oleh untuk kita bawa agar kita senantiasa bersemangat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya ketika berada kita hari ini, malam ini dalam bulan suci Ramadan. Kita mohonkan kepada Allah semoga kita diberikan kesehatan, semoga kita diberikan kekuatan, semoga kita diberikan umur yang panjang, rizki yang barokah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin saudara, atas segala kesalahan kehilapan, mungkin ada tutur kata saya yang tidak pas pada tempatnya, mohon untuk diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi ya, Pak. Kalau nggak ada sumur di ladang, mandinya di mana, Pak? Mandinya di kali. Ya udah, Bapak jebruk aja sekali ke kali, saya nggak ikut. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita akan bersua lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.